Saya Rahani Thomas Zulfi dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur NPM 2215012061. Saya akan menjelaskan secara singkat resume tentang PKKMB yang sudah saya jalankan selama 4 hari. Di mana hari pertama dijalankan secara universitas, hari kedua masih secara setingkat universitas, di hari ketiga secara setingkat fakultas, dan di hari keempat setingkat jurusan. Di hari pertama dimulai dari penyambutan oleh Bapak Rektor, Bapak Komarudin, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dekan sambutan, dan kemudian di materi pertama disampaikan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin. Beliau menjelaskan tentang bagaimana cara terhindar dari jeratan pasal UU ITE. Beliau juga menjelaskan apa itu UU ITE dan manfaat UU ITE itu sendiri. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Haryawati. Dia menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan berkarakter, pengertian bullying, praktek bullying dan jenis-jenis bullying, dan cara mengatasi bullying itu sendiri. Dan kemudian materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said MA tentang peran dan fungsi lokal, apa itu lokal, dan budaya lokal. Dan yang kedua, giat menjaga toleransi beragama dan berbudaya. Di hari kedua, materi yang dapat saya tangkap adalah yang pertama adalah Merdeka Belajar, tentang kampus merdeka itu apa, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat, etika dan moral kehidupan di kampus, serta demo UKM yang dilakukan oleh kiai-kiai dan atu-atu atau cutting yang dilakukan secara baik dan seru dan menyenangkan sekali. Di hari ketiga PKKMB yang diadakan secara fakultas, kita mempelajari tentang berbagai macam seluk-beluk yang ada di Fakultas Teknik. Seperti materi yang pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Helmi Fikriawan ST.MSc. Beliau menyampaikan materi tentang orisinalitas dan plagiarisme dan pembelajaran universitas di era 4.0. Beliau juga mengajarkan tentang industri-industri yang berjalan sampai sekarang. Empat industri tersebut meliputi industri 1.0 di mana semua dijalankan secara mekanikal, industri 2.0 di mana semua sudah mulai untuk menjalankan secara memakai minyak bumi, dan berlanjut industri 3.0 dan industri 4.0 di mana semua sudah terhubung dan terjaring di dalam sebuah jaringan kabel dan internet. Dan setelah itu 6C. Beliau juga menyampaikan 6C di mana cara pembelajaran di era 4.0. Yang pertama adalah think critically, communication culture, work collaboratively, embrace culture, develop creativity, dan utilize connectivity. Setelah itu beliau juga menyampaikan tentang pelaksanaan kurikulum yang diberi judul Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik oleh Bapak Irsyad Hakim, Wakil Dekan Fakultas Teknik. Beliau menyampaikan bahwa program studi itu harus sesuai dengan cita-cita. Maka dari itu beliau juga bertanya kepada kita semua sebelum menyampaikan materi tersebut, apa cita-cita kalian setelah kuliah di Fakultas Teknik ini? Beliau juga menyampaikan beberapa poin penting yang ada di Fakultas Teknik, yaitu apa itu UKT dan BKT, nilai NEM dan IPK, dan beberapa materi atau SKS yang harus diambil atau bisa diambil sesuai dengan nilai NEM atau nilai IPK yang kita punya.
saat berada di Fakultas Teknik. Dan kemudian materi ketiga disampaikan oleh Ibu Vera Agustina Nurhidana, ST, Sarjana Teknik, Magister Teknik, PhD. Beliau menyampaikan materi yang berjudul Biaya Studi dan Fasilitas Sarana dan Prasarana. Beliau menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa baru di Universitas Lampung, terutama di Fakultas Teknik, kita belum diperbolehkan untuk memarkirkan kendaraan bermotor kita di parkiran Fakultas Teknik, karena dimasalahkan akan menimbulkan parkiran yang sesak dan tidak cukup. Maka dari itu disarankan oleh Ibu Vera untuk memarkirkan kendaraan bermotornya di belakang halte bus. Setelah memarkirkan kendaraan bermotor kita akan diantar kembali oleh bus ke dalam Fakultas Teknik. Dan dalam bus itu kita juga meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan teman-teman baru, karena di dalam bus itu kita bisa mendapatkan teman-teman dari jurusan atau bahkan fakultas lain. Disitulah kita. Dan di hari keempat PKKMB Unila, kita menjalankan PKKMB secara jurusan masing-masing. Yang pertama adalah materi pengantar arsitektur yang disampaikan oleh Pak Agung untuk menjelaskan prodi S1 arsitektur, dan Bu Citra yang menjelaskan prodi D3 arsitek bangunan dan gedung. Di sana menjelaskan tentang SKS dan beberapa semester yang ada di jurusan arsitektur. Dan beliau menjelaskan juga tentang profesi arsitektur yang akan dijalankan setelah lulus dari jurusan ini. Prospek kerja arsitektur diantaranya yang pertama developer, kontraktor, pemerintah seperti Ridwan Kamil, sebagai wirausaha ataupun sebagai bekerja di bidang media. Beliau juga menjelaskan bahwa pekerjaan arsitektur sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jika kita bekerja dengan baik, maka kita akan diakui oleh hukum. Hukum tersebut adalah Undang-Undang Arsitektur Nomor 6 Tahun 2017. Kemudian yang materi pertama oleh dosen arsitektur yaitu Mas Daud, yang berkata bahwa penghargaan itu bukan masalah uang. Jadi jika kita bekerja di bidang arsitektur ini, kita harus ikhlas menerima apa yang akan kita dapat, dengan dilihat orang ataupun membuat mereka terpukau. Dan di materi kedua disampaikan oleh Bu Citra yang berjudul Strategi Sukses di Kampus. Dia mengajarkan cara untuk mengenali diri sendiri, cara sukses di kampus, dan cara menangani stres. Beliau juga mengajarkan 4 C sukses di kampus. Yang pertama adalah manajemen skill, manajemen stres, manajemen waktu, dan menambahkan motivasi diri.